Ya, boleh dikatakan itu juga harapan orang tua untuk saya jadi suster. Saya tidak tahu kenapa mereka mengharapkan saya jadi suster. Begini, sebenarnya setiap panggilan hidup kan punya tuntutan masing-masing. Betul. Dipanggil untuk hidup membara, saya akan diberi rahmat untuk itu. Dipanggil untuk hidup keluarga, akan diberi rahmat untuk itu. Jadi kalau kita jalan sesuai panggilan kita, maka kita akan bahagia. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam semangat sehat. Oke, kembali lagi dengan Amor Fati di sini dengan saya Frans Harleon. Saya Willy. Kebetulan sekarang kali ini narasumber kita tanyakan langsung. Saya Thomasin Beding, kami dari kongregasi SSPS. SSPS brand. SPS. SSPS ya. Oh iya. Karena kan kemarin kan yang kita liput kata-katanya ini baru saya dengar ini. Gitu. Oke. Kali ini kita mau coba kepoin seorang suster ini. Apa sih yang mendorong suster menjadi seorang biarawati atau hidup membiara? Bisa cerita sedikit, suster? Saya kalau cita-cita mau jadi suster itu sejak kecil dan itu ya boleh dikatakan itu juga harapan orang tua untuk saya jadi suster. Saya tidak tahu kenapa mereka mengharapkan saya jadi suster. Lalu ya dulu cita-cita hanya jadi suster, mau jadi apa kan kita tidak pikir sampai situ. Bukan terpaksa kan atau bagaimana kan? Terpaksa sih tidak, karena saya kenapa saya bilang tidak terpaksa karena atau kecebur. Sebenarnya waktu saya ini SPG, ke kelas 3 SPG saya sepertinya ada kegoncangan. Lalu mama kan tanya, dengar bilang pacaran biasa ya, dulu kan pacaran biasa. Dengar selalu saya bilang, kalau mau jadi suster itu tidak akan urusan saya, kan bukan itu. Jadi kalau mau bilang terpaksa saya tidak, karena saya sampai detik ini saya bahagia dan panggilan saya artinya ini panggilan yang Tuhan panggil yang melalui orang tua. Orang tua punya mau ya harapan, lalu sebenarnya mereka perkenalkan bahwa ada hidup seperti ini, hidup membiara. Berarti nggak ada masalah dari orang tua ya? Aman-aman emang cita-cita dari kecil kan ya? Oh ya, mereka mendukung sekali, mereka mendukung. Oke, berarti kalau untuk perasaan waktu kaul kekal ya, itu bagaimana itu? Dari suster sendiri, terus dari keluarga? Seneng kah? Apakah? Terharu kah? Iya, kami ini kan sebelum kaul kekal itu ada yang disebut kaul sementara. Iya. Jadi ada proses novis, lalu kaul. Sebenarnya kaul itu kan ya kaul itu komitmen, sebuah komitmen yang entah sementara entah kekal, tetapi karena ada jenjang sementaranya maka kaul sementara. Saya pun orang tua senang sekali karena sudah bisa kaul. Ketika saya kaul kekal, di mereka itu mereka analogi dengan sudah menikah. Jadi itu kaul kekal itu bahwa mereka menyerahkan anaknya menikah. Jadi ada satu orang tua sudah katakan, oh kamu sudah menikah, ada satu beban bahwa ya sudah. Walaupun sebenarnya itu bukan jaminan untuk kita tetap setia karena perjalanan masih panjang. Iya. Sudah berapa tahun, suster? Kaul. Iya. Saya tahun ini sudah 29 tahun. 29 tahun. Ya. Buset, lama juga. Sudah lansia ini. Tapi kira-kira nih ada pengalaman menarik apa, suster? Pengalaman menarik. Dari awal menjadi suster sampai sekarang udah 29 tahun nih. Saya itu sebenarnya saya punya ketergantungan kuat pada keluarga. Jadi berpisah dengan keluarga itu berat sekali. Berat, ya.
Pengalaman menantang saya rasa itu ketika saya mau call kekal. Bagaimana saya dengan keluarga dekat, tetapi pas saya call kekal mama saya sakit tidak bisa datang, kakak saya yang sebenarnya datang kan tidak bisa datang. Ya, lalu hanya keponakan dengan bapak yang sedang sakit. Jadi itu satu perjuangan bagaimana waktu itu kan saya call kekal, lalu saya harus dikirim ke Ethiopia. Jadi harus tinggalkan keluarga. Jadi saya lihat sebagai satu proses bagaimana saya dipisahkan dengan keluarga. Bukan secara terpaksa, tetapi itu proses Tuhan bentuk untuk bisa mandiri kan. Kemandirian memang harus dibentuk. Lalu sampai sekarang saya mandiri sekali. Tapi selama 29 tahun itu saya yakin banyak sukanya toh. Oh sangat. Gitu ya. Apa yang bikin paling berkesan sukanya itu? Sukanya itu ketika saya ini bukan guru di sekolah, tapi saya pendidik untuk calon suster. Jadi kami sebut formator. Ketika yang saya dampingi, mereka bisa memutuskan untuk hidup mereka. Karena saya selalu ngomong mereka, hidup membiara bukan satu-satunya untuk kita mencapai kebahagiaan. Tapi kebahagiaan bukan dicapai dengan jalan tol. Jadi selalu ada perjuangan kan. Hidup berkeluarga juga kan begitu, bukan mulus saja. Ada liku-likunya. Ada liku-likunya. Jadi ketika mereka bisa memutuskan mereka bahagia untuk hidup membiara untuk benar, itu satu kebahagiaan untuk saya. Karena saya rasa mereka punya kebebasan kan menentukan pilihan hidupnya. Nah, suster, nih kan kaum muda sekarang nih ya, orang muda Katolik sekarang nih ya, kadang-kadang berpikir bahwa wah jadi biarawan nih kayak gimana sih? Apakah hidupnya terkekang kah? Apa nggak enak kah? Kayak gitu loh. Sebenarnya jadi biarawan tuh enak gak sih gitu? Bisa dijelaskan gak sih? Begini, sebenarnya setiap panggilan hidup kan punya tuntutan masing-masing. Betul. Ketika kita bisa menjalani dengan bahagia, nah itu kita bahagia. Hidup membiara tidak selalu juga di surga terus. Ini saya hidup dan suster saya yang dari latar belakang beda. Kami bukan lahir dari orang tua yang sama. Di situ juga ada kadang-kadang kita ada keles, ada apa. Tetapi yang enak, yang manisnya hidup di barat, setelah ada percecokan, pertentangan, kita datang duduk, omong bersama, selesaikan. Jadi hidup itu suka, duka, bangun. Lalu ketika saya ada kesulitan, saya punya sesama juga merasakan apa yang saya rasakan. Jadi beban saya kan terbagi. Saya tidak katakan bahwa di keluarga tidak, tetapi bahwa itu yang pengalaman saya. Saya mengalami dukungan dari sesama. Jangan pikir bahwa hidup membiara itu semua aman-aman saja, tidak. Tetapi jatuh, tapi kita bangun, lalu kita saling mendukung, jalan lagi. Jalan lagi. Dukungan-dukungan itu dari keluarga, dari para suster, dari siapa saja, umat Allah juga kan, itu membuat langkah kita menjadi. Tuh friend, dengerin, masuk membiara tuh sama aja sebenarnya. Sama kan, semua panggilan kayak ada suka ada duka. Hanya bedanya kalau membiara kan memakai jubah. Kalau misalnya itu ya. Sebenarnya suster kami di Indonesia yang pakai baju begini. Luar negeri pakai baju awam. Oh gitu. Ya. Oh gitu. Kami hanya salib dengan cincin. Itu yang di Amerika Latin semua baju awam. Oh kalau misal dari SSPS itu simbolisnya dari kalung. Salib kami itu kongregasi ada bisa yang itu sobat muda kita. Saya punya juga ada salib. Zoom dulu. Hanya salib kami itu ada Roh Kudus karena kami kan abdi Roh Kudus. SSPS itu Servarum Spiritus Sancti atau Indonesia bilang abdi Roh Kudus. Panjang Jadi banget. ada Roh Kudusnya. Lalu Sama cincin juga ada Roh Kudusnya. Bisa di zoom. Kalau kita mau bedakan, kami bertemu di luar negeri, saya bertemu dengan yang baju preman. Yang saya kenal ada yang pakai baju ini. Jadi intelijen. Jadi sebenarnya baju itu hanya ukuran Indonesia yang kami masih pakai, tapi luar negeri kami tidak begitu fokus pada pakaian. Oke. Siap. Oh kirain ada intelijen ya tanpa seragam. Suster, nih suster kan di SSPS ya. Bisa ceritakan sedikit gak tentang SSPS itu?
Ya, SSPS itu singkatan dari Servarum Spiritus Sancti bahasa Latin, yang bahasa Indonesianya Abdi Roh Kudus. Pendiri kami namanya Arnoldus Jansen. Dia dirikan SPD, SSPS kami, lalu ada satu lagi namanya SSPS tapi kontemplatif. Di Indonesia hanya satu di Ruteng. Lalu kami tahun ini berusia 131 tahun. Kalau keberadaan kami di Indonesia 103 kayaknya, 103 tahun. Karya kami itu ada pendidikan, ada di kesehatan, ada pastoral itu macam-macam. Pastoral kami ada GPIC, lalu ada yang sebut Vivat itu LSM yang menangani karya-karya seperti trafficking, tentang lingkungan, kepedulian terhadap anak, perempuan, jadi itu karya-karya kerasulan karitatif. Ada suster juga seperti saya kerja di formasi itu pembentukan suster-suster muda. Jadi yang masuk itu nanti kita kan biasanya calon kita umumnya SMA, disekolahkan sesuai dengan nanti mereka berkarya di mana. Pendidikan ya mereka ambil jurusan apa yang berkaitan dengan pendidikan. Kalau medis seperti suster 1, dokter, ada yang nanti gizi ya itu untuk kerasulan. Jadi macam-macam. Lengkap ya. Lengkap. Tapi emang benar-benar untuk melayani. Iya, totalitas pelayanan. Fokusnya gitu. Iya. Baru mau tanya, ada apa aja di dalamnya? Sudah dijelaskan. Kelebihan sama kekurangan di SSPS apa sih, Sus? Pasti ada dong kelebihan dan kekurangan. Pasti. Kami selalu di Flores, saya tidak tahu di Jawa, tapi di Flores itu selalu disebut kongregasi konservatif. Mungkin karena aturan, tapi sekarang kami sudah lebih terbuka. Ya, misalnya kayak punya calon. Tahu konservatif itu apa artinya? Konservatif itu kaku. Oh, kaku. Tradisional, ya, lebih tradisional. Tapi sekarang seperti suster-suster kan, misalnya junior atau mereka baru apa, mereka tidak boleh pegang HP. Nah, dulu, tapi sekarang semua boleh. Hanya bahwa ditekankan ya tanggung jawab menggunakan itu bagaimana. Kan kita pegang HP ini bukan untuk hal-hal yang apa, tapi bagaimana kan kita bergaul. Iya betul. Jadi selfie ta. Selfie boleh. Selfie boleh, tapi bahwa kalau kita posting ke media sosial yang mana? Karena bagaimana kita harus bersaksi tentang itu. Bukan supaya orang lihat kita, tapi bahwa ini kita mau pesan apa untuk orang. Ya, lalu ya saya lihat kelebihan kami bahwa kami punya itu dia ikut kebutuhan dunianya apa, lalu kita menjawab sesuai. Seperti tadi Vivat kami baru bentuk karena ada masalah-masalah kemanusiaan dan lingkungan hidup. Jadi itu kalau ada trafficking, ada apa, kami punya lembaga untuk menangani itu. Luar biasa, Pak. Luar biasa. Terus kalau misalnya ada nih sobat Amor mau bergabung nih, itu tapi dia udah umur. Nah, kira-kira ada batasan umur nggak, Suster? Oh, umur ya pasti ada batasan umur. Jadi minimal mereka tamat sekolah menengah atas. Kalau yang mau bergabung di SSPS minimal sekolah menengah atas, tamatan, lalu batas maksimalnya 35 tahun. Oh, 35 tahun. Iya, karena lanjut. Karena bahwa kalau sudah lebih tua lalu bergabung dengan pendidikan itu kan orang kan pasti usia kan penyesuaian. Kami di Indonesia ada 5 provinsi. Kami sebut 5 provinsi. Kalau ada yang di Jawa mau gabung di Jawa, ada pusatnya di Surabaya, di Rumah Sakit RKZ. Nah itu pusatnya. Di Flores ada 2, satu di Maumere di Kea Pantai. Kami termasuk di Provinsi Flores bagian timur. Lalu bagian barat itu di Ruteng, itu dia mencakup Sumba, Bima, wilayah Manggarai, wilayahnya. Kalau timur itu dari Bajawa sampai Lembata. Nah, lalu Kalimantan, seluruh Kalimantan. Jakarta. Pusatnya di apa?
Jakarta ini, rumah ini baru 1 tahun. Tapi dia masuk di Provinsi Flores bagian timur. Oh gitu. Kalau Jawa itu dia masuk pelayanan ya, maksudnya Irian, Pangkal Pinang, Jawa Tengah dan Jawa Timur, Lombok dan Bali. Lalu Timur. Kalau misalnya Sobat Amor ada yang mau ikut gabung atau mau tanya-tanya informasi, itu bisa kontak kemana? Kontak ke saya, nomor saya. Ke sini ya nanti Nanti ditampilkan di situ. Nomor saya lalu dan emailnya nanti ditampilkan. Siap. Boleh ya. Oke, Suster. Nih, zaman sekarang kan juga ada bagi orang tua kaum muda nih yang khawatir anaknya masuk biarawan, biarawati. Tapi mungkin kalau di Flores bisa 85% mendukung, kalau orang tua malah senang ya. Tapi kalau secara Indonesia secara umum ini kan ada juga ketakutan orang tua gitu. Bisa dijelaskan sedikit gak buat pesan ke orang tua supaya jangan khawatir ketika anaknya ingin mengabdikan diri untuk menjadi biarawan, biarawati atau imam gitu. Saya tidak begitu tahu kekhawatiran orang di Jawa, tetapi umumnya orang khawatir nanti kami hari tua kami bagaimana. Kalau di Flores kan umumnya belis. Nanti kalau anak perempuan masuk biar belisnya bagaimana. Tapi pada umumnya yang saya dengar itu nanti siapa yang urus kami. Saya selalu jelaskan, kalau kamu beri anak kamu masuk biara, begitu kamu sakit dia pulang. Beda dan anak yang menikah. Iya benar. Yang menikah itu kan dia masih pikirkan suaminya bagaimana, anak biaya bagaimana. Orang kami di biara paling tidak saya bicara dari kongregasi kami ya. Begitu dengar orang tua sakit pulang. Di kongregasi kami di sini belum begitu dah. Tapi engkau bisa tinggal 1 tahun dan orang tua kalau tidak ada orang yang urus. Jadi itu diizinkan. Sehingga orang tua tidak perlu cemas tentang itu ya. Beri anak masuk akan dapat double. Saya pengalaman pribadi, orang tua saya kan sendirian. Tidak ada orang di rumah. Kami semua di biara. Tetapi yang urus orang tua saya itu tetangga semua. Jadi orang tua saya tidak terlantar gitu. Masa tuanya. Jadi tidak kesepian. Tidak memang. Justru mereka mendapat pelayanan karena saya mengabdi kepada orang lain ke orang tua saya. Karena kan gini, Suster. Banyak orang-orang tua itu mendoakan semoga si A menjadi suster, si B menjadi pastor. Bukan anak saya. Tapi bukan anak saya. Ya baik juga bahwa tetap berdoa untuk mohon panggilan. Itu penting. Iya, makanya jadi yang menjadi biarawan malah ketika orang tua ada apa-apa malah lebih cepat daripada anak yang nggak menjadi biarawan ya. Gitu. Sehingga dan perhatian dari biara untuk kongregasi untuk orang tua besar. Ya, kita tetap memperhatikan orang tua. Ada yang di Filipina orang tua sampai datang tinggal di Jompo biara punya karena tidak ada anak di rumah. Jadi jangan khawatir tentang itu, anak selalu yang masuk biara open. Selalu open. Itu berarti salah satu keunggulan juga. Iya. Nah, Suster, sekarang untuk kaum muda nih. Untuk kaum mudi Katolik sekarang nih. Pesan-pesannya apa ketika siapa tahu tertarik dengan SSPS gitu. Ada masukan nggak buat mereka gitu? Iya, untuk kaum muda SSPS terbuka. Kalau dengar SSPS ada konservatif tidak. Bahwa ada aturan, ada seleksi iya. Karena kan kita seleksi sesuai dengan karisma dan spiritualitas kan. Tetapi jangan takut. Ada proses, tidak mungkin datang langsung. Oh, engkau tidak cocok, kok tidak. Ada proses. Lalu kalau memang kau dipanggil, apapun tantangan pasti. Kadang-kadang tantangan dari orang tua, tapi konsultasi dengan siapa saja. Tidak hanya masuk ke SSPS, masuk biara apa saja boleh masuk kan. Yang penting kontak dengan kongregasi yang bersangkutan. Mereka akan beri jalan. Kalau dipanggil, ada halangan apapun pasti. Karena menurut saya orang hidup membiara itu salah satu orang yang terpilih. Karena kalau bukan pilihan, nggak mungkin dia jadi seorang hidup membiara.
Seperti itu. Mantap. Iya, sebenarnya itu semua sama. Jadi saya punya pandangan adalah kalau saya dipanggil untuk hidup membiara, saya akan diberi rahmat untuk itu. Ya. Dipanggil untuk hidup keluarga, akan diberi rahmat untuk itu. Jadi kalau kita jalan sesuai panggilan kita, maka kita akan bahagia. Betul. Amin. Kalau tidak Jadi, kan seperti halnya Yesus memilih para murid. Gue juga terpilih, Bran. Gue juga terpilih untuk menikah. ya betul kan, panggilan hidup Kalau kan. gue juga emang terpanggil untuk keluarga. Betul. Oke, terakhir Suster. Ya. Pesan-pesan dong Suster buat penonton sekalian, perbincangan kita tadi supaya penonton ada ini ya, biar ada masukan sedikit gitu loh. Ya, panggilan itu macam-macam. Ada panggilan hidup berkeluarga, ada panggilan untuk membujang juga ada. Jadi ada panggilan untuk hidup membiara. Kalau kita hidup sesuai lalu tanya Tuhan, saya mau kemana, arahnya mana, kita ikut apa yang Tuhan tunjukkan, maka kita akan bahagia. Tetapi kebahagiaan tidak selalu di jalan tol. Ada perjuangan kan. Tapi kebahagiaan bukan bahwa kita punya harta banyak, tapi kebahagiaan batin itu yang penting yang perlu kita. Jadi selalu arahkan diri pada Tuhan untuk melihat kemana saya dipanggil. Kalau yang mau masuk biara, banyak kongregasi, SSPS terbuka untuk orang-orang muda. Amin. SPD juga terbuka untuk yang laki-laki. Ada SSPS adorasi abadi itu kontemplatif. Mereka baju merah muda. Mantap. Jadi boleh masuk ya. Pink sister, kami sebut pink sister. Oke, gitu. Mungkin sekian dulu kali Pren ya, Suster ya. Untuk kali terima ini. kasih Suster atas bincang-bincangnya kita di gini harinya. Berbagi pengalamannya seru pokoknya. Oke, Sobat Amor, sampai di sini perjumpaan kita dengan Suster dari SSPS. Untuk Sobat Amor yang mau bergabung, nanti tinggal lihat di deskripsi kita. Terus untuk semua Sobat Amor, jangan lupa untuk di like, share, dan di subscribe, disentil tombol loncengnya. Salam Alehem, salam sejahtera, salam semangat sehat.